الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai, memuliakan dan mengampuni kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia nikmat dan taufiknya senantiasa melimpah kepada kita semua. Di antaranya pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya melalui ibadah Jumat. Marilah kita bermohon kepada Allah kiranya langkah kita, niat kita, hadir kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya sebagai amal soleh dan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal soleh kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini kita masih ada di dalam bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan yang sangat istimewa karena merupakan salah satu dari bulan-bulan haram. Sehingga bulan Dzulhijjah ini merupakan satu bulan yang istimewa. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan terhimpunnya induk-induk ibadah. Beliau mengatakan syahrun ijtama'at fihi ummahatul ibadah, bulan di mana terhimpun induk-induk ibadah. Sehingga bulan ini mempunyai keistimewaan dan kemuliaan tersendiri. Di antara induk-induk ibadah yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini adalah beberapa peristiwa dan beberapa ibadah-ibadah penting. Di antaranya adalah terjadi di bulan ini adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan salah satu ibadah yang termasuk induk karena merupakan rukun Islam yang kewajibannya seumur hidup hanya sekali, itu pun pakai persyarat. Syaratnya yaitu yang istiqomah, yang punya kemampuan. Yang dimaksud istiqomah menurut para ahli ilmu mencakup 5 hal. Yang pertama, punya kemampuan secara fisik, jasmani rohani mampu. Yang kedua, mampu secara bekal, punya bekalnya.
Yang ketiga ada kendaraannya. Yang keempat aman dalam perjalanan maupun tujuan. Yang kelima bagi seorang akhwat, seorang perempuan, dia wajib manakala sudah ada mahram. Kalau kita perhatikan, ibadah haji adalah merupakan ibadah ritual yang sebetulnya menapak tilas dari penghambaan kekasih Allah yang sangat luar biasa. Itu Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang merupakan hamba pilihan yang digambarkan telah menyelesaikan ujian-ujian yang begitu berat, namun bisa menjalannya dengan sempurna. Sehingga Nabi Ibrahim dipuji sebagai imam, sebagai seorang pemimpin, karena dia berhasil menjalani ujian-ujian yang sangat luar biasa dan diselesaikannya dengan sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammah. Dan ketika Tuhannya Nabi Ibrahim mengujinya dengan kalimat, bikalimatin, dengan kalimat-kalimat fa'atammah, maka dia bisa menjalaninya dengan sempurna. Kalimat ini terdiri dari dua. Kalimat perintah, di mana perintah ini seberat apapun Ibrahim mampu menjalaninya dan melaksanakan dengan sempurna. Bija juga kalimat larangan, walaupun dia tergiur begitu hasratnya, keinginannya untuk melakukan itu, tapi ketika sudah dilarang maka dia tidak akan lakukan. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan fa'atammah. Nabi Ibrahim telah melakukannya, menjalani ujian itu dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Karena Nabi Ibrahim telah bisa menjalani ujian-ujian yang begitu luar biasa dengan sempurna, maka dia layak Allah tinggikan, Allah muliakan, ja'iluka lin-nasi imama, untuk menjadi seorang pemimpin. Di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah saat beliau diperintahkan meninggalkan negerinya di Palestina yang dulu masih disebut dengan Syam. Syam itu adalah terdiri dari Palestina, Yordan, kemudian Suriah, kemudian Lebanon sekarang. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk melakukan satu perjalanan yang jauh dari Syam ke Mekah. Kalau sekarang naik pesawat kurang lebih 2 jam. Kalau sekarang perjalanan segitu dengan transportasi yang canggih, ya nggak ada apa-apanya. Tapi kita bayangkan ribuan tahun yang lalu, maka itu satu perjalanan yang sangat berat. Ternyata Nabi Ibrahim dan keluarganya, Nabi Ismail dan istrinya itu diperintahkan untuk menuju satu tempat yang sekarang disebut dengan Mekah, yaitu Bakkah. Ternyata Bakkah ini dikatakan wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Satu lembah tandus yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekat Al-Haram. Dan disitulah kemudian syariat haji, karena Nabi Ibrahim diperintahkan untuk di situ, lalu meninggalkan istrinya dan anaknya. Nabi Ibrahim kembali lagi, lalu kemudian nanti ada di situ Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah, diperintahkan untuk tawaf, untuk sa'i. Yang mungkin kita bayangkan kalau dulu orang yang tawaf, orang yang sa'i, mungkin Nabi Ibrahim dan keluarganya saja. Tapi bagaimana sekarang? Setiap tahun itu orang yang umrah itu kurang lebih sampai sekian, sampai 10 juta, kurang lebih 10 juta setiap tahun. Yang haji tahun ini pun hampir 2 juta yang resmi.
Artinya kita Masya Allah mendapatkan bagian dari pelajaran yang Allah berikan kepada kita, betapa agama ini sebetulnya, yakinlah, agama tauhid, agama Islam ini akan terus berkembang dan akan terus sampai hari kiamat. Karena inna dina indallahil Islam, agama yang Allah ridha adalah agama Islam. Dan setiap nabi dari zaman nabi pertama sampai Nabi Muhammad, nabi terakhir, sebetulnya setiap nabi sama misinya, mengajarkan Islam, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang mungkin berbeda-beda. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kau wahai Muhammad, melainkan semuanya saya wahyukan kepada mereka apa? Annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada Tuhan selain aku. Fa'buduni, maka hendaknya kalian hanya menyembah kepadaku. Jadi dari awal agama yang dibawa oleh para nabi semua adalah agama tauhid, agama Islam. Kalau sekarang kemudian ada agama yang sudah berbeda namanya, sudah itu berarti sudah ada terjadi penyimpangan. Yang ingin kita pelajari adalah dari peristiwa ini, bahwa ternyata Nabi Ibrahim ketika beliau belum diperintahkan untuk pindah atau untuk pergi ke Makkah ini, Nabi Ibrahim di Syam itu juga ada Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa yang sekarang itu di Palestina ini adalah juga kiblat pertama umat Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah sekarang ini, ternyata dulu adalah umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu kemudian diperintahkan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sejak itu maka Nabi Muhammad dan para sahabat sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Yang ingin kita sampaikan, ternyata kalau kita perhatikan kondisi kiblat pertama umat Islam sekarang ini dengan kondisi kiblat yang sekarang ada ini, kita sedang diuji. Kalau kita merasakan bagaimana kemakmuran Masjidil Haram dengan penduduknya yang Masya Allah, yang hadir untuk memakmurkannya setiap tahun itu 10 juta orang berbondong-bondong. Orang mau berangkat haji sekarang itu daftar sekarang, kalau lagi bulan mungkin sampai 15-20 tahun yang lalu. Artinya tempat ini sudah menjadi tempat yang paling elit dan paling diminati. Tidak ada orang muslim yang Allah berikan kemampuan untuk berhaji pasti ingin ke sana. Bahkan yang sudah pernah pun dia ingin lagi. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia untuk berhaji, maka mereka akan berbondong-bondong datang dari berbagai penjuru dunia, semuanya ingin untuk menghadiri, untuk datang ke Baitullah ini, menjadi tempat yang paling elit, paling. Tapi sebaliknya bagaimana kondisi Masjidil Aqsa sekarang? Masjidil Aqsa sekarang ini dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Padahal itu juga sama milik umat Islam. Bahkan sampai pernah ada fatwa, apakah orang-orang Indonesia kemudian negara-negara yang lain umat Islam ini sebaiknya kalau disunnahkan untuk hadir ke Masjidil Aqsa melakukan sholat. Secara hukum syar'i kan memang dijelaskan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masjid. Tidak dibenarkan untuk melakukan satu rihlah karena menganggap masjid itu istimewa kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi dalam kondisi sekarang sebetulnya Masjidil Aqsa memang benar secara pahala itu sangat utama. Ada yang menyebutkan dalam hadis 500 kali, ada yang mengatakan 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di tempat lain. Tapi persoalan sekarang ini yang menguasai Masjidil Aqsa sekarang ini bukan umat Islam dalam artian otoritas sepenuh, itu semua adalah di bawah kendali orang-orang Yahudi, orang Zionis. Sampai pernah ada fatwa sebetulnya tidak disyariatkan atau hendaknya jangan ditahan dulu orang-orang yang pergi umroh kemudian dia
mampir ke Masjidil Aqsa. Kenapa begitu? Karena ternyata ini menguntungkan Zionis. Uangnya, visanya, dan belanja dan semua itu adalah menguntungkan mereka. Dan sedihnya lagi nanti mereka itu ternyata dari hasil kunjungan umat Islam ini sebagian dananya mungkinlah untuk membantai saudara-saudara kita sekarang ini. Karena sudah 37 atau 36 ribu saudara-saudara kita jadi syahid. Itu ada tentu saja mereka bisa melakukan seperti itu, membantu seperti itu kan bisa kuat seperti itu karena ada dana. Dan di antara dananya itu orang-orang yang berkunjung sebagai program wisata yang berkunjung ke Israel, termasuk berkunjung ke Masjidil Aqsa, itu uangnya itu adalah menyumbang Israel. Karena saya berkali-kali ketemu dengan beberapa syekh yang dari Palestina yang kelihatannya mereka itu dakwah. Saya tanya, apakah syekh sudah pernah sholat di Masjidil Aqsa? Mereka belum pernah, nggak ada. Jadi yang bisa sholat di Masjidil Aqsa itu hanyalah para turis, orang-orang dari negara lain, karena supaya mereka juga menganggap bahwa di sana ternyata aman, orang mau berkunjung silakan. Ternyata itu menguntungkan mereka. Kalau orang Palestina asli itu nggak ada yang bisa ke situ kecuali orang yang sudah sepuh sekali. Itu pun dengan prosedur yang sangat ketat. Kalau yang umurnya sudah 60 ke atas dan memang sudah kelihatan nggak ada rekam jejaknya untuk melakukan, baru boleh. Jadi tidak sembarang orang yang mereka bisa sholat di Masjidil Aqsa itu sebenarnya adalah orang-orang para turis, orang-orang yang umroh. Kenapa? Karena memang sebetulnya ya mereka orang-orang Palestina itu nggak boleh sholat di situ. Artinya apa? Kita melihat bahwa sebetulnya kondisi di mana ada kiblat umat Islam yang pertama sekarang ini dalam kondisi yang perlu kita perhatikan. Ketika kita diajak untuk ayo bersama-sama untuk membantu apa yang bisa kita bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina, ternyata mereka berpikir ya itu kan kita di sini juga masih banyak yang perlu dibantu. Padahal kita hakikatnya beda. Kalau yang namanya Palestina itu bukan milik orang Palestina saja, karena di situ ada Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama. Di situ Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, dan mereka adalah sebetulnya adalah mewakili kita. Ketika mereka bertahan, tidak mau keluar dari negerinya, padahal kalau mereka mau cari aman, sebenarnya mereka itu aman semua. Asal mau mengikuti kemauan Zionis, mereka keluar. Bahkan mereka menjual tanahnya mau sangat mahal pun mau dibeli. Ketika saya berkunjung ke Jordan beberapa bulan lalu itu, saya tanya di sana ada orang-orang yang rela karena kondisi tertentu dan itu sangat malu. Jadi orang-orang yang keluar dari Palestina dengan menjual tanahnya dengan harga mahal itu mereka sangat malu. Kenapa? Karena sebetulnya sembunyi-sembunyi, dan Israel itu mau membeli dengan harga mahal pun asal mau. Tapi kebanyakan mereka tidak ada. Kecuali kalau ada beberapa orang dia sembunyi-sembunyi dia mau menjual, tapi juga mereka sangat tertutup. Mereka rasa malu. Kenapa? Karena sebetulnya mereka itu mewakili kita. Mereka rela mengorbankan jiwanya, hartanya, semuanya adalah untuk menjaga negeri umat Islam. Karena Palestina ini bukan punya negaranya orang Palestina saja, itu adalah negara umat Islam. Oleh karena itu mungkin yang perlu kita perhatikan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa haji ini, ya, dari peristiwa bagaimana sejarah orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga bumi para nabi ini, Palestina, kemudian ke Masjidil Haram, adalah bahwa hendaknya kita menganggap bahwa Palestina ini adalah milik umat Islam dan kita merasa mereka mewakili kita. Kalaupun kita umpamanya jauh, tetapi sebetulnya mereka adalah saudara-saudara kita karena mereka adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita wajib, dan itu jelas merupakan kezaliman, kemungkaran yang menimpa saudara-saudara kita, yang kalau kita dikatakan dalam hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapapun dari kita yang melihat kemungkaran maka sudah seharusnya kita berusaha untuk mengubahnya, mencegahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan lahir batin untuk bisa memberikan apa yang bisa, setidaknya doa-doa kita, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina sekarang ini, khususnya di Gaza sampai ke Rafah juga, kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan untuk melawan musuh-musuh Allah, orang-orang yang zalim itu, dan tentang
tentara-tentara Zionis yang sudah sekian banyak membantai saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan kemerdekaan kepada bumi Palestina dan Allah kembalikan Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min